Lesti Amelia NIM 29. Di sini saya akan menganalisis KI dan KD Bahasa Indonesia pada kelas 5 sekolah dasar. Kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Selanjutnya, ini merupakan kompetensi inti kelas 5 sekolah dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik. Berikut merupakan kompetensi dasar kelas 5, subtema 2, tema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Selanjutnya, kita akan menganalisis KI dan KD yang terdapat dalam buku siswa pembelajaran ketiga dan keempat, tema 2 dan subtema 2. Di sini, berdasarkan KI yang sudah kita tampilkan tadi, siswa diminta agar meningkatkan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu. Di sini, siswa diminta untuk membaca, kemudian menandai, dan menuliskan jawaban. Serta siswa juga diminta untuk bekerja sama. Di sini sudah ditampilkan siswa menuliskan informasi bacaan berdasarkan dalam diskusi, merupakan diskusi kerjasama dengan temannya. Jadi sudah terdapat KI atau kompetensi inti yang ditampilkan tadi pada pembelajaran ketiga. Kemudian selanjutnya berdasarkan KD, yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini siswa diminta untuk membaca teks kerja bakti. Kemudian siswa menandai informasi-informasi penting pada teks bacaan. Kemudian siswa menuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam buku siswa. Pertanyaan tersebut dapat berupa apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Setelah kita menganalisis dan terdapat KI dan KD pada buku guru, kemudian kita melihat halaman pada buku guru. Kegiatan pembelajaran tersebut berada di halaman berapa, kemudian kita masukkan pada lembar kerja yang telah disiapkan sesuai dengan KD-nya, yaitu 3.2 pembelajaran ketiga, yaitu halaman 61. Kemudian 4.2 di halaman 4.2 juga di halaman 61 pada buku guru. Selanjutnya kita beralih pada pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran keempat, KD yang diharapkan pada pembelajaran ini sama dengan pembelajaran ketiga. Jadi mari langsung saja kita cek apakah KD tersebut sudah dimuat pada pembelajaran keempat. Nah, dapat kita lihat pada tujuan pembelajaran di atas pada pembelajaran keempat. Dengan membaca buku teks, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, dan mengapa dan bagaimana. Nah, pada kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya siswa diminta untuk bertanya jawab tentang cerita. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Di sini terdapat unsur apa, di mana, dan mengapa.
Jadi, KB yang tertera sudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran pada buku guru yang telah digunakan. Selanjutnya, kita lihat jadi berdasarkan KD 4.2 yaitu siswa dapat menjawabnya. Jadi apakah siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru pada buku tersebut? Setelah melihat dan menganalisis kegiatan pembelajaran dan sudah memuat hal-hal yang ada dalam KD, selanjutnya kita akan mengisi pada pembelajaran keempat, yaitu KD 3.2 juga di halaman 66, 4.2 di halaman 66 juga. Nah, setelah kita menganalisis buku guru, kemudian kita akan menganalisis buku siswa. Pada buku guru yang telah kita analisis sebelumnya, terdapat teks bacaan kerja bakti di mana siswa diminta untuk membaca, kemudian menandai hal-hal penting, selanjutnya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Mari kita lihat di sini apakah terdapat. Ya, di sini terdapat setelah teks bacaan tadi terdapat pertanyaan kapan, di mana, mengapa, siapa, apa, bagaimana, mengapa. Jadi terdapat kesesuaian antara buku guru dan buku siswa. Jadi sekarang kita beralih untuk mengisi gambar kerja untuk buku siswa. Di sini terdapat pada halaman kegiatan tersebut terdapat pada halaman 64. Jadi kita isi pada pembelajaran ketiga 3.2 halaman 64. Tadi 4-nya kita beralih pada pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran keempat juga terdapat teks tanggung jawab tadi. Di sini cerita pendek. Kemudian nanti disediakan pertanyaan lagi. Apakah terdapat? Ya, terdapat seperti apa yang dikatakan pada buku guru sebelumnya. Terdapat pertanyaan siapa, apa, dan lainnya. Jadi terdapat kesesuaian antara buku guru dan buku siswa. Serta KI dan KB-nya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan. Sekarang kita isi halamannya terdapat pada halaman 75 pada buku pembelajaran keempat. 75. Karena semua yang terdapat pada buku sesuai dengan KB dan KI sudah ditetapkan, jadi tidak ada catatan. Sekian untuk analisis KI dan KB Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan analisis materi ajar Bahasa Indonesia. Materi ajar menurut Ruhimat 2011 adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Tujuannya untuk melihat apakah di setiap subtema terdapat aspek keterampilan berbahasa.
Aspek keterampilan berbahasa meliputi menyimak, berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, dan sastra. Analisis yang digunakan adalah analisis buku guru dan buku siswa. Di sini saya memilih buku kelas 3, tema 3, subtema 4. Yang pertama, saya akan menganalisis buku siswa. Pada aspek menyimak, pada pembelajaran 1 sampai dengan 6 belum terdapat aspek menyimak. Kemudian ditotalkan, di sini 0 ditulis pada kolom keterangan. Aspek berbicara terdapat pada halaman 178, yaitu menceritakan proses pembuatan garam. Halaman 190 menceritakan pengalaman tolong-menolong. Halaman 215 mengemukakan pendapat. Halaman 224 menceritakan pengalaman tolong-menolong. Halaman 229 menceritakan aktivitas sehari-hari. Halaman 231 menceritakan lingkungan sekitar. Setelah semuanya dicari, lalu dijumlahkan dan ditulis pada kolom keterangan. Selanjutnya, aspek membaca. Aspek membaca terdapat pada halaman 175, yaitu membaca wacana tentang bertani garam. Halaman 183 membaca langkah melipat baju. Halaman 185 membaca teks asiknya membuat gulali. Halaman 194 membaca wacana pemanasan global. Halaman 209 membaca syair embun pagi dan embun. Setelah semuanya dicari dan ditotal, lalu dituliskan pada kolom keterangan. Selanjutnya, aspek menulis terdapat pada halaman 181 menuliskan angka. Halaman 186 menuliskan kalimat. Halaman 188 menuliskan simbol. Halaman 196 menuliskan kalimat. Halaman 204 menuliskan angka. Halaman 208 menuliskan simbol. Halaman 210 menuliskan kalimat. Halaman 219 menuliskan kalimat. Halaman 221 menuliskan angka. Halaman 226 menuliskan kalimat. Halaman 230 menuliskan simbol. Setelah semuanya dicari, lalu ditotal dan dituliskan pada kolom keterangan. Nah, selanjutnya aspek kebahasaan. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 belum terdapat aspek kebahasaan. Kemudian pada kolom keterangan dituliskan 0. Selanjutnya, aspek sastra terdapat pada halaman 209, yaitu syair embun pagi dan embun. Setelah semuanya ditotal, lalu dituliskan pada kolom keterangan. Selanjutnya, analisis buku guru. Pada aspek menyimak, pada pembelajaran 1 sampai dengan 6 belum terdapat aspek menyimak. Kemudian pada kolom keterangan dituliskan 0. Selanjutnya yaitu aspek berbicara. Aspek berbicara terdapat pada halaman 133, yaitu menceritakan proses pembuatan garam. Halaman 145 menceritakan pengalaman tolong-menolong. Halaman 160 mengemukakan pendapat. Halaman 165 mengemukakan pendapat proses terjadinya hujan. Halaman 172 menceritakan aktivitas sehari-hari. Halaman 173 menceritakan lingkungan sekitar. Setelah semuanya ditotal, lalu dituliskan pada kolom keterangan. Selanjutnya, aspek membaca terdapat pada halaman 135, yaitu membaca wacana tentang bertani garam. Halaman 137 membaca langkah melipat baju. Halaman 143 membaca wacana asiknya membuat gulali. Halaman 150 membaca wacana pemanasan global. Halaman 159 membaca syair embun pagi dan embun. Setelah semuanya ditotal, lalu dituliskan pada kolom keterangan. Selanjutnya, aspek menulis terdapat pada halaman 137 menuliskan angka. Halaman 143 menuliskan kalimat. Halaman 143 menuliskan simbol. Halaman 151 menuliskan kalimat. Halaman 154 menuliskan angka. Halaman 154 menuliskan simbol. Halaman 159 menuliskan kalimat. Halaman 165 menuliskan angka. Halaman 166 menuliskan angka. Halaman 172 menuliskan kalimat. Halaman 172 menuliskan simbol. Setelah semuanya ditotal, lalu dituliskan pada kolom keterangan. Selanjutnya, aspek kebahasaan. Dalam pembelajaran 1 sampai dengan 6 tidak terdapat aspek kebahasaan, maka dalam kolom keterangan dituliskan 0. Selanjutnya, aspek sastra. Aspek sastra terdapat pada halaman 159, yaitu syair embun pagi dan embun. Pada kolom keterangan dituliskan angka 1. Saya Tatang Arayanto, saya akan menganalisis video micro teaching IPS. Video yang saya amati milik dari Tovan Widianto, kelas 1 semester 1, tema diriku, subtema 2, pembelajaran ke-5. Sebelum kita masuk ke analisis, saya akan menjelaskan pengertian dari micro teaching. Micro teaching atau pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan, yaitu waktu, materi, dan jumlah siswa. Micro teaching biasanya dilakukan oleh calon guru yang saling bertukar peran dalam berlatih
untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, praktek kegiatan belajar dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran microteaching antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Yang ketiga, dalam in-service training bagi guru atau dosen, diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan usaha memperbaikinya. Yang keempat, memberi kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro agar calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus mengajar agar dalam penampilan mengajar dalam proses belajar mengajar mantap, terampil, dan kompeten. Yang terakhir, sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan, serta efektivitas dan efisiensi penampilan calon guru atau guru dalam proses belajar mengajar. Ya, kita langsung saja masuk ke analisis video yang saya lakukan. Temuan video. Pada pembelajaran terdapat upaya penanaman karakter sebagai berikut. Yang pertama, penanaman nilai karakter religius melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, penanaman nilai gotong royong melalui kegiatan berdiskusi kelompok. Yang ketiga, penanaman nilai karakter kemandirian melalui kegiatan mengerjakan soal evaluasi secara individu dan memahami materi sendiri tanpa bantuan teman dan guru. Yang keempat, penanaman nilai karakter percaya diri melalui kegiatan demonstrasi dan presentasi di depan kelas. Yang kelima, penanaman nilai karakter disiplin melalui kegiatan konfirmasi absensi siswa. Yang keenam, penanaman nilai karakter kerjasama pada kegiatan pembelajaran peserta didik berdiskusi tentang mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Dan saran yang saya berikan sebagai berikut. Proses penyampaian materi yang dilakukan guru pada peserta didik sudah runtut seperti yang tertulis dalam kegiatan pembelajaran. Langkah pembelajaran yang cukup menonjolkan penanaman nilai karakter. Penanaman nilai karakter sudah bagus dan bisa dikembangkan lagi agar menjadi lebih bagus. Hanya sebagian saja langkah yang kurang penanaman nilai karakter dan bisa Analisis materi IPS buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 2. Untuk kelas 5 tema 2 subtema 2 ini, materi IPS terdapat pada pembelajaran 3 dan 4. Kemudian, pengertian dari materi atau buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Materi atau buku ajar memiliki tujuan, yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi, sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hasil analisis pada pembelajaran 3. Kesesuaian materi. Materi yang disajikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pada buku siswa terdapat materi berupa teks bacaan yang berisi tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Kecukupan materi. Materi yang disajikan sudah cukup baik. Pada buku siswa sudah terdapat materi teks bacaan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, di mana materi tersebut sudah cukup baik untuk disajikan. Keakuratan materi. Materi yang disajikan dalam pembelajaran cukup akurat. Pada teks bacaan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, alangkah baiknya diberikan ilustrasi gambar pada setiap jenis usaha agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik.
Berikut ini adalah teks bacaan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok pada buku siswa pembelajaran 3. Selanjutnya, hasil analisis pada pembelajaran 4. Kesesuaian materi. Materi yang disajikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pada buku siswa terdapat materi berupa teks bacaan yang berisi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kecukupan materi. Materi yang disajikan sudah cukup baik. Pada buku siswa, materi yang disajikan berupa teks bacaan berisi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Keakuratan materi. Materi yang disajikan dalam pembelajaran sudah akurat. Pada materi teks bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sudah akurat dan sudah mencantumkan gambar pada setiap poinnya, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Berikut ini adalah teks bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada buku siswa pembelajaran 4. Selanjutnya dari saya Edi Setiawan NIM A5101700019, yaitu akan menganalisis indikator IPS. Pengertian indikator pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini, saya akan menganalisis indikator dari kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke-1. Nah, untuk KD-nya, untuk KD 3.3, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk indikator pada buku guru, yaitu membandingkan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Untuk indikator hasil analisis, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Ini dipilih karena siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dahulu, setelah itu dapat membandingkan. Untuk KD 4 atau KD keterampilan 4.3, yaitu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk indikator dalam buku guru, yaitu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Untuk indikator hasil analisis, yaitu menyajikan hasil laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan. Ini diharapkan siswa mampu menyajikan dahulu, setelah itu dapat mengembangkan. Selanjutnya yaitu kita untuk pembelajaran ke-5. KD-nya 3.3, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk indikator pada buku, yaitu menjelaskan berbagai pekerjaan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Dan untuk indikator hasil analisis, yaitu sama, menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dalam bentuk tabel. Nah, untuk KD 4.3, yaitu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk indikator 4.3 tidak ada dalam buku guru. Nah, hasil dari hasil analisis untuk indikator ini yaitu menyajikan hasil informasi berbagai pekerjaan
dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. KD terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan kompetensi inti kelas 5 yang ada pada buku siswa. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Selanjutnya, ini merupakan kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran ketiga dan keempat pada buku siswa kelas 5, tema 1, subtema 1, yang akan kita analisis. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. KD terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan kompetensi inti kelas 5 yang ada pada buku siswa. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Selanjutnya, ini merupakan kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran ketiga dan keempat pada buku siswa kelas 5, tema 1, subtema 1, yang akan kita analisis. Baik, di sini kita akan menganalisis KIKD PKN pada buku kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kita lihat di buku siswa ini, apakah sudah terdapat kesesuaian dengan KI-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini untuk KI 1, sikap spiritual sudah terpenuhi karena memuat mengenai nilai-nilai pengamalan sila Pancasila, sila pertama ya, di sini sudah termuat. Kemudian yang kedua, KI 2, sikap sosial. Kita lihat di buku siswa. Nah, di sini juga sudah termuat sikap sosial karena sudah ada komunikasi antar teman sebangku untuk berdiskusi. Kemudian untuk KI 3 yaitu pengetahuan, kita lihat di buku siswa. Nah, di sini juga sudah termuat KI 3 pengetahuan karena peserta didik diminta untuk menuliskan sikap-sikap pengamalan dari sila Pancasila. Berarti sudah terpenuhi juga. Kemudian KI 4 keterampilan, kita lihat di buku siswa belum terpenuhi ya untuk KI 4. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kesesuaian dengan KD. Konten KD yang pertama kita lihat sudah terpenuhi, yaitu dilihat dari materi yang ada di buku siswa ini sudah mengidentifikasi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk coding atau penomoran KD juga sudah terpenuhi karena sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya pembelajaran keempat. Nah, di sini sikap spiritual pada buku siswa belum terpenuhi ya, karena belum ada. Kemudian untuk sikap sosial, di sini di buku siswa menunjukkan gotong royong, berarti sudah terpenuhi untuk sikap sosial. Kemudian untuk KI 3 pengetahuan, nah di sini juga sudah terdapat mengenai ini, menuliskan contoh perilaku ya, contoh perilaku mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian untuk keterampilan sudah terpenuhi, dapat kita lihat karena peserta didik diminta untuk
menceritakan perilaku pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk kesesuaian dengan KD kita lihat pada konten KD di sini sudah terpenuhi karena sudah sesuai dengan KD yang diminta ya materinya. Kemudian untuk coding atau penomoran KD juga sudah terpenuhi karena sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Agustina Widyastuti, NIM A5101700039, akan memaparkan hasil analisis mengenai buku ajar PPKN. Sebelum masuk pada bagian analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, serta fungsi dari buku ajar. Pengertian buku ajar. Buku ajar adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang program pengajaran. Manfaat dari buku ajar: 1. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. 2. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pembelajaran dan mempelajari pembelajaran baru. 3. Menyediakan materi yang menarik bagi peserta didik. Kemudian, fungsi dari buku ajar. Yang pertama, sebagai bahan referensi maupun rujukan bagi guru dan siswa. Yang kedua, sebagai alat bantu pendidik dalam pelaksanaan kurikulum dan bahan evaluasi. Yang ketiga, sebagai penentu metode dan teknik pengajaran yang digunakan pendidik. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian analisis. Berikut ini merupakan hasil analisis pada buku tematik kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pada pembelajaran kedua. Aspek yang dianalisis yakni kelayakan isi atau materi. Pada poin A, kesesuaian dengan SKL. Hasil analisis, materi sudah sesuai dengan SKL aspek sikap, yakni sikap peduli dan santun. Pada aspek pengetahuan, yakni mengenai makna persatuan dan kesatuan, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, beserta manfaatnya. Serta pada aspek keterampilan, yakni menulis serta menceritakan pengalaman mengenai manfaat persatuan dan kesatuan. Poin B, kesesuaian dengan kompetensi inti. Hasil analisis, materi sudah sesuai dengan KI 2, yakni menunjukkan sikap peduli serta santun. Kemudian, materi sudah sesuai dengan KI 3, yakni memahami makna persatuan dan kesatuan beserta manfaatnya. Serta materi sudah sesuai dengan KI 4, yakni menulis dan menceritakan pengalaman mengenai manfaat persatuan dan kesatuan. Akan tetapi, materi belum sesuai dengan KI 1, yakni belum ada materi mengenai religius. Akan lebih baik apabila ditambahkan materi yang berhubungan dengan karakter religius. Poin C, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Hasil analisis, materi yang disajikan sudah sesuai dengan konten kompetensi dasar, yakni menyajikan makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Serta penomoran KD sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 37 nomor tahun 2018. Kemudian poin D, kesesuaian dengan topik. Hasil analisis, materi sudah sesuai dengan topik, yakni mengenai makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Poin E, kecukupan materi. Poin F, kedalaman materi. Poin G, keluasan materi. Poin H, keakuratan materi. Hasil analisis, materi yang disajikan sudah cukup luas dan akurat, akan tetapi belum terlalu dalam. Akan lebih baik jika disajikan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan agar peserta didik lebih mudah mencari contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan di kehidupan sehari-hari. Poin I, berorientasi pada aktivitas yang mendorong kepemahaman konsep dan mendorong keingintahuan.
Hasil analisis materi sudah mendorong pemahaman konsep serta keingintahuan pada diri siswa. Poin J, kemutahiran dan aktualitas contoh materi. Hasil analisis materi yang disajikan dalam buku sudah cukup mutakhir dan aktual. Poin K, tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Hasil analisis materi yang dipaparkan tidak bersifat sara, tidak bernuansa pornografi, serta mengakomodasi keberagaman dan berwawasan gender. Poin L, materi pendukung pembelajaran. Hasil analisis materi pendukung pembelajaran sudah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkinian, serta bersifat kontekstual yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Poin M, penyajian pembelajaran. Hasil analisis dalam pembelajaran sudah mendorong peserta didik untuk berperan aktif serta menerapkan penilaian autentik, akan tetapi belum ada interaksi guru dengan orang tua. Poin N, kelengkapan penyajian. Hasil analisis dalam penyajian pada buku siswa sudah terdapat pengantar, pendahuluan, serta daftar pustaka, akan tetapi tidak terdapat peta konsep, data transliterasi Arab Latin, serta rangkuman. Akan lebih baik apabila kelengkapan penyajian dibuat lebih lengkap lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.